Malam semuanya, yang terhormat pada Romo Agustinus Setiono sebagai pemateri hari ini, dan tak lupa seluruh hadirin yang hadir pada Zoom malam hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hendri Cipta Wenandra yang akan memoderatori pertemuan kita hari ini, diskusi mengenai uang pinter. Lalu saya perkenalkan pemateri kita, yakni Romo Agustinus Setiono, OKAM, adalah seorang dokter di bidang antropologi dari The University of Leeds di Inggris. Romo Setiono juga meraih gelar Master of Arts di bidang Christian Leadership dari Middlesex University of London dan Master of Arts di bidang sosial antropologi dari The School of Oriental and African Studies University of London. Sebelumnya, Romo Setiono menempuh pendidikan S1 dan S2 di bidang filsafat dan teologi Kristen di STFT Widya Sasana Malang. Saat ini beliau juga bertugas mengajar di Universitas Widyakarya Malang. Romo Setiono adalah Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Institut Karmel di Indonesia. Tadi adalah sedikit mengenai biografi dari Romo Setiono. Malam hari ini kita akan berdiskusi mengenal wong pinter. Mungkin saya buka terlebih dahulu. Wong pinter menurut saya sendiri itu banyak sekali maknanya. Banyak dalam artian wong pinter menurut saya itu bisa menjadi seorang yang bisa menyembuhkan orang lain dengan cara-cara tradisional, bahkan ataupun ada juga yang bisa menyebutnya sebagai seorang dukun seperti itu. Tapi hal ini masih belum jelas bagi saya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Romo Setiono. Untuk Romo, monggo dibuka terlebih dahulu untuk materi hari ini. Baik, selamat sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar sangat jelas, Romo. Oke, ya, baik. Terima kasih. Saya tidak mempersiapkan satu tulisan atau artikel untuk pertemuan malam hari ini. Tujuan utama saya memang seperti yang diminta oleh Mas Reza, memperkenalkan sedikit isi mengenai buku Wong Pinter tersebut, sekaligus juga men-sharingkan dari temuan-temuan, barangkali kita bisa sedikit lebih membuka diri mengenai realitas Wong Pinter itu. Oke, saya akan memulai. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya kan pakai HP ini ya, pakai HP. Nanti mungkin ada siapa itu Mas Hendri bisa atau siapa begitu bisa menampung jika ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi sifatnya tidak terlalu akademis, tidak sama sekali, tapi lebih bersifat sharing begitu saja. Nanti kalau memang diperlukan untuk sesuatu yang akademis, ya mungkin ada hal yang lain yang bisa saya lakukan. Baik, saya mulai. Riset saya ini saya kerjakan tahun 2010, itu berkaitan dengan satu tawaran dari sponsor di Inggris sana, yakni para imam Ordo Karmel yang memberikan sponsor untuk studi lanjut tersebut. Dan ini para Karmelit, saya juga bagian dari pastor-pastor yaitu imam-imam dari Serikat Ordo Karmel Indonesia. Gayung bersambut karena kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan itu. Saya terima tawaran dari mereka untuk tetap tinggal di Inggris, sekaligus juga bekerja di sana sebagai pastor yang mengurusi sebuah gereja paroki bagian dari Keuskupan Sadr di Inggris selatannya Sungai Thames. Saat itu saya juga seorang full timer untuk program doktoral di Leeds University, tapi sekolah ini menyerahkan program ini ke York St. John University di York.
punya selidik, dua kampus ini sangat menginginkan memiliki seorang kandidat doktor yang bisa menyajikan sebuah karya yang pristine atau genuine, yang asli, yang belum banyak ditulis atau belum sama sekali ditulis oleh orang lain. Nah, saya mengusulkan memberikan proposal mengenai tema mengenai wong pinter itu. Saya tulis dua proposal, ini tidak biasa, tapi ternyata dua-duanya sama disukai dan mereka lebih menganjurkan untuk mengerjakan tema mengenai wong pinter itu. Nah, saya kerjakan semuanya. Mulai tahun 2010 itu saya mendapatkan kesempatan untuk memulai program doktoral, dan percakapan-percakapan dengan profesor pembimbing. Program doktoral saya tidak didasarkan pada studi di kampus dengan setiap hari duduk di bangku kuliah, begitu enggak. Tetapi studi saya didasarkan kepada riset. Jadi, it is a PhD program based on research. Jadi saya sekolah tanpa harus masuk ruangan kelas, begitu singkatnya. Apa yang khas dari studi ini ialah saya membuat pertanyaan sendiri, dan pertanyaan itu saya bahas-bahas sendiri, saya uraikan sendiri, bingung sendiri, nah, gitu ya. Dan saya jawab sendiri. Itu berarti pembimbing atau profesor pembimbingnya ada dua, Susan Dior sama Sebastian Kim. Tinggal mendampingi saja. Satu prinsip studi yang bagi saya itu pantas diketahui sebetulnya untuk di Indonesia, dan prinsip-prinsip dari mereka atau sekolah itu bukan mempersulit kandidat, tetapi sangat bangga dengan kandidat dan mengusahakan supaya kandidat ini bisa menyelesaikan studinya sebaik mungkin pada waktunya yang tepat. Tidak menambah waktu atau tidak mengurangi waktu. Jelas bisa cepatnya. Kalau ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu alam itu bisa lebih cepat, itu doktoral bisa 3 tahun. Normalnya ilmu-ilmu humaniora, arts and humanities, seperti yang aku kerjakan itu 4 tahun. Dan sekedar pengantar, tulisan-tulisan dan data-data itu masuk semuanya selesai dalam tahun ketiga. Semuanya selesai, dan tahun yang terakhir itu tinggal memperbaiki sisi bahasa Inggrisnya. Dan itu memang sebuah keharusan. Dan tujuan utama dari profesor saya ialah supaya orang-orang yang subscribe kepada dia untuk dibimbing untuk program doktoral, itu karyanya tidak berdiam di perpustakaan, tetapi dicetak. Dan itu memang goal dari profesor saya. Saat selesai, ternyata saya lain peristiwa yang saya hadapi, saya harus pulang ke Indonesia, sehingga kalau mau mengurus proses pencetakan di sana, sebenarnya sudah saya urus ke Routledge. Itu sudah ada orang yang mengurusi, itu Taid Sulaivan dari Skotlandia, dia sudah mempersiapkan itu, tetapi karena mengalami sakit kanker, selama hampir 4 tahun itu terbengkelai. Dan akhirnya diketahui, kebetulan saya ada teman-teman dari Gramedia, kalau Gramedia mengetahui buku teks ini, maka Gramedia menawarkan, dan memang sangat berminat, tertarik sekali dengan tema ini untuk dipublish melalui Gramedia. Dan akhirnya dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan itu tercetak oleh Gramedia. Itu secara singkat. Baik, mengenai wilayah riset yang saya pergunakan ialah daerah pertama kali itu daerah Jakarta, karena saya mulai mempunyai minat mengenai wong pinter itu ketika saya berada di Jakarta, dan menariknya yang saya temui itu adalah seorang penasihat bagi pemimpin negara dan juga pemimpin politik atau aktivis di salah satu partai. Orang ini tidak pernah aku kenal. Memang saya dibawa oleh teman saya, sekretarisnya
seorang politician begitu. Dan saya heran sekali itu orang ini kayak sudah mengenal saya lama. Jadi saya intrik begitu, saya tergelitik betul. Kok bisa yang diomongkan juga pas? Dan kemudian yang dibicarakan bukan hal yang remeh-temeh begitu, enggak, tapi satu hal-hal yang besar yang berkaitan dengan Nusantara. Nah, di situ ada peristiwa yang bagi saya itu mencekam, tapi sekaligus menyenangkan. Mencekam tapi menyenangkan, yakni ada peristiwa dia mengalami trans, dan orang ini yang masuk itu adalah great soul of Ronggolawe. Jadi seorang kesatria dari zaman Majapahit. Belakangan saya mengetahui bahwa setiap kali ada pembicaraan mengenai Nusantara, Indonesia, tapi lebih tepatnya Nusantara, ini jiwa-jiwa besar dari zaman Majapahit itu kayak ngumpul bareng, berdatangan begitu, nimbrung di dalam percakapan tersebut. Entah asli apa tidak, saya melihatnya begini. Orang ini orang dari Solo, Pak, seorang bapak ini, dan dia bisa berbahasa Mojokertoan yang Surabaya zaman yang lama itu dengan begitu bagusnya. Dan yang membuat saya sangat percaya bahwa di situ memang satu hal yang sangat asli juga terjadi, ialah isi percakapannya itu memang concernnya itu, ya, sekali lagi saya katakan, bukan concern pada soal masalah pribadi orang-orang yang datang itu, tapi yang dibicarakan itu adalah kayak tujuan nasional yang dulu pernah sempat dialami dengan menyatunya banyak kerajaan-kerajaan di daerah Nusantara ini, gitu loh. Termasuk itu sampai wilayah Muang Thai, ada sampai di Madagaskar barang begitu, Mauritius, Madagaskar. Dan jejak-jejak itu semuanya akhirnya juga bisa saya runut di beberapa tempat itu, kebetulan ketemu. Ketika ketemu wong pinter dari Afrika Selatan, Cape Town, itu ternyata juga nyambung mengenai bahasan mengenai wong pinter itu nyambung. Tapi istilah yang mereka pakai ialah istilah dukum. D-O-E-K-O-E-M, dukum. Bukan dukun, dukum. Mirip-mirip juga dengan dukun, gitu ya. Nah, masalahnya ketika saya sampaikan itu bahan-bahan yang kepada profesor pembimbing atau kepada sekolah atau kampus, ada tantangan yang saya belum pernah menghadapi, yakni internasionalitas dari tema tersebut. Apakah tema wong pinter ini bisa dipercakapkan di kalangan akademisi internasional begitu? Itu tantangannya. Lalu saya mencari jalan keluar dengan cara menyelidiki kira-kira term internasional apa yang sudah dikenal oleh akademi, baik akademisi dari sosiologi, dari psikologi, dari antropologi, dan juga dari beberapa ilmu-ilmu agama yang lain. Ternyata tema-tema yang menjadi salah satu bahasan yang cukup menarik ialah mengenai shamanism. Dari kata shaman, itu bahasa Turki. Kata shaman ini kemudian dipergunakan untuk menunjuk kepada orang-orang yang mengetahui banyak hal karena melayani orang-orang yang datang konsultasi segala perkara apapun, dan metode pemberitahuannya ialah, atau informasi yang didapatkannya ialah dengan cara bertanya kepada dunia roh-roh, dunia yang lain, kemudian ketika jawaban itu diberikan dan disampaikan kepada yang membutuhkan, didapati bahwa jawaban-jawaban tersebut sifatnya mengena, praktikal, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul sebuah practical knowledge, bukan sekedar omongan, tetapi practical knowledge. Dalam bahasa Inggris, practical knowledge itu diistilahkan dengan term yang singkat, yakni wisdom, kebijaksanaan. Makanya orang shaman ini, mungkin dugaan saya itu bisa disetarakan dengan sebutan wong pinter itu. Wong pinter berarti orang yang tahu. Orang yang pinter itu orang yang tahu, orang yang ngerti.
Tetapi menarik sekali, orang-orang ini, pelaku-pelaku yang disebut wong pinter ini, tidak ada yang mau disebutkan sebagai wong pinter, tetapi mungkin yang paling cocok untuk mereka adalah wong ngerti. Dan di dalam buku itu saya list, ada kurang lebihnya ada 7 istilah sebetulnya, tapi hampir semuanya mereka tidak mau dengan istilah-istilah itu. Yang paling dekat dan mereka mau ialah sebutan wong ngerti atau wong tinuntun. Dan ini ada hubungannya dengan wong pinter. Kata Turki shaman tadi itu, sha itu artinya mengetahui. Man itu orang, jadi orang yang mengetahui. Jadi dalam bahasa Jawa juga cocok juga wong ngerti gitu. Jadi mirip-mirip. Maka saya ada tanda bahwa tema wong pinter ini bisa diadaptasikan ke wilayah yang untuk tema internasional dengan area percakapan mengenai shaman. Maka saya harus berrelasi dengan shaman, berkontak dengan orang-orangnya. Apakah bisa itu? Ternyata bisa. Pada waktu itu ada, semuanya serba kebetulan saya kira, ada kesempatan menghadiri International Conference of Shamanism. Tempatnya itu berada di San Rafael di California atau dekat-dekat San Francisco sana. Sekolah mendukung hal tersebut, saya menghadiri workshop, kemudian juga ceramah-ceramah yang dihadiri oleh antropolog, sosiolog, psikolog juga banyak hadir, serta ilmuwan-ilmuwan kemanusiaan yang lain dan para seniman. Yang hadir cukup banyak waktu itu. Dan dari sana sekitar 10 hari workshop tersebut, saya kok lama-lama kalau praktek yang seperti ini kayaknya banyak sekali di Indonesia. Dan akhirnya saya mantap dengan tema tersebut. Lalu saya November 2010 saya bukan Oktober ya, sekitar September itu saya sudah mulai riset di Indonesia. Di Jakarta dengan metode participatory observation, kemudian riset berdasarkan data dan maksudnya kuantitas data dan apa itu, kok saya lupa ya istilah-istilah itu sekarang setelah 5 tahun. Tapi singkat kata yang saya libatkan di situ ialah kuesioner, kemudian wawancara secara langsung, sekaligus mengundang para praktisi ini atau para pelaku spiritual atau para dukun atau para wong pinter itu dalam sebuah forum atau percakapan bersama. Dan kebetulan saya waktu itu sudah masuk di Metaphysical Study Club MSC di Jakarta. Isinya yaitu orang-orang spiritual dan pelaku-pelaku atau spiritual, atau disebutkan banyak dukun-dukun. Di situ juga saya bertemu dengan permadi atau paranormal permadi. Jadi area-area ini diisi oleh paranormal atau dukun-dukun atau pelaku-pelaku spiritual atau orang-orang kejawen atau pengikut-pengikut aliran-aliran kebatinan di daerah Jawa ini. Ya, itu isinya. Baik, selama perjalanan tersebut, metode yang saya lakukan termasuk participatory observation, dan dalam participatory observation itu saya yang berlaku atau bertindak sebagai seorang asisten dari pelaku-pelaku ini. Apa saja yang mereka kerjakan, keahliannya banyak sekali, tetapi tidak seorang itu sudah merangkum seluruh keahlian. Saya di dalam buku Wong Pinter itu saya tuliskan ada 28 keahlian dari Wong Pinter itu, 27 keahlian dari Wong Pinter tersebut. Tapi hanya 3 atau 4 saja yang menyeluruh sampai segitu banyaknya. Umumnya ada ya 1, 2, 3, 4, 5 begitulah, itu yang banyak sekali, tapi satu pun bagi saya itu sudah khas sekali. Nah, berapa jumlah pesertanya? Jumlah peserta yang terlibat di situ sekitar 108, tetapi ada satu buku khusus mengenai paranormal, 20 paranormal di Indonesia atau 30 paranormal di Indonesia, begitu jumlahnya. Saya anggap aja itu sebagai bagian dari riset karena masing-masing juga saya pelajari.
itu ada sekitar, ya jadi total 128 orang. Wilayahnya semula dari Jakarta, tapi itu melebar ke Jawa Tengah, lalu melebar lagi ke Jawa Timur. Tetapi satu tanda petik bencana begitu terjadi ketika Merapi meletus. Saya disuruh oleh kampus supaya meninggalkan daerah Seketi itu di daerah Merapi, karena memang daerah itu terpendam pasir juga. Saya waktu itu berada di Jogja, dan ketika saya turuti, saya untuk tinggal di Jakarta untuk mengerjakan hasil data-data yang sudah terkumpul. Kejadian terjadi di sana, yakni saya mengalami pencurian laptop, perangkat-perangkat riset yang lain, kamera, recorder, dan juga seluruh data itu hilang karena dicuri orang. Antara keberuntungan dan kesialan itu campur baur. Karena begitu saya diketahui bahwa saya mengalami kehilangan, kampus cepat bertindak lalu memberikan kepada saya. Jadi selama 1 bulan itu saya tidak berjuang betul bagaimana mendapatkan kembali data-data itu, dan kampus ternyata memberikan privilege yang luar biasa. Oke, kamu saya beri 4 bulan lagi riset, dengan saya nolkan itu waktu yang sudah hilang, dan saya akan urus di University of Leeds, sehingga semuanya itu oke, kamu masih cukup waktu untuk semuanya. Dan ketika saya masih berusaha untuk mendapatkan kembali laptop-laptop tersebut, saya secara kebetulan bertemu dengan praktisi-praktisi spiritual itu yang memang dicarikan oleh orang-orang saya untuk membantu mendapatkan kembali data-data tersebut. Ya, menarik sekali, termasuk itu beberapa tentara itu dilibatkan di sana, karena memang betul-betul saya mendapatkan bantuan dari orang-orang yang saya kenal. Apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang yang mendeteksi dan menunjukkan bahwa ya sebetulnya mengambil itu adalah orang yang tidak jauh dan akan diberi tanda orang tersebut akan mengalami gatal-gatal begitu. Tetapi diberi catatan, saya tidak boleh menegur atau menghantam dia atau memarahi dia, tapi hanya cukup untuk mengerti saja. Karena barang-barang itu juga sudah di tempat yang lain sudah dijual begitu. Tapi akan diberi tanda. Tandanya ialah orang yang menerima, orang yang mencuri, dan orang yang menerima setelah itu berwujud uang atau apa, itu mengalami gatal-gatal. Dan ternyata itu ada orang yang dari kalangan karyawan yang mengalami gatal-gatal seperti dalam deskripsi, dan bukan hanya dia yang gatal-gatal, tapi juga anak dan istrinya. Tapi saya melihat semuanya itu, saya malah kasihan. Saya bantuin untuk mendapatkan apa istilahnya itu supaya tidak gatal-gatal. Tapi ya sebetulnya selesainya cuma dengan meminta maaf. Cuma begitu saja. Tapi sudahlah. Pada akhirnya ketika semua saya ikhlaskan, akhirnya selesai. Jadi saya sudah berterima kasih untuk memulai semuanya dari nol. Nah, apa yang saya dapatkan ketika berada di San Francisco, itu ternyata ya plek begitu dengan apa yang saya ketahui di daerah Jawa, dan memang dugaan saya itu memang banyak sekali sebetulnya di Jawa itu. Sementara itu Andrew Beatty, seorang antropolog dari Inggris, saya sudah kontak dia untuk mencari informasi banyak mengenai wong pinter. Dia memang tidak mengerjakan tema tersebut, tapi dia menulis mengenai shaman, the Japanese shaman, itu di dalam buku ensiklopedia The Encyclopedia of Shamanism. Ya, di tempat saya itu ada bukunya. Buku ini memuat sekitar 7 halaman atau berapa 7 halaman? Ya betul, 7 halaman mengenai wong pinter di Jawa itu. Tapi sebetulnya Andrew Beatty itu keberatan dengan istilah wong pinter itu karena memang prakteknya itu nggak ada, kata Andrew Beatty. Siapa Andrew Beatty itu? Dia seorang akademisi antropolog
yang mendapatkan doktoralnya karena risetnya di daerah Banyuwangi. Dan ketika berada di Banyuwangi itu ia berhadapan dengan orang-orang yang mengalami trans. Tetapi gagasan Endurbiti ini mengenai syaman atau wong pinter itu adalah orang-orang yang mengalami kerasukan begitu. Nah, makanya ketika Endurbiti itu meneliti mengenai orang-orang yang kerasukan saat mengalami trans ketika nari kuda lumping itu. Nah, dia mengatakan bahwa kalau soal transnya itu acara keseharian bisa dijumpai di Jawa. Itu dari orang-orang ini. Tetapi definisinya syaman kan bukan sekedar orang mengalami trans atau berbicara saat trans itu lalu menyampaikan sesuatu. Bukan itu pertama-tama. Tetapi orang-orang yang menyampaikan informasi melalui dunia roh yang lain perihal hal-hal yang perlu diselesaikan oleh orang yang datang kepadanya untuk konsultasi. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa wong pinter ini disebut wong pinter karena kemampuannya untuk memberikan konsultasi itu. Dari perjumpaan-perjumpaan di orang-orang di Metafisika Study Club dan juga perjumpaan-perjumpaan pelaku-pelaku spiritual atau dukun-dukun atau bahasa saya wong pinter itu tadi di daerah Merapi, daerah Jember, di daerah Magelang, daerah Jogja, daerah Solo, itu kesimpulannya mereka ini adalah orang-orang yang bagi saya itu ada kaitannya dengan kerajaan Jogja. Kebetulan kerajaan Jogja. Dan yang saya temui di daerah Jawa Barat itu ada hubungannya dengan kerajaan Pajajaran, kerajaan Sunan Gunung Jati itu Sultan Fathahillah. Dan itu dari jalurnya Sultan Fathahillah itu ada seorang pelaku pinter yang saat itu menjadi penasihatnya Gubernur Fauzi Bowo di Jakarta. Lalu bagi saya hal tersebut sebuah informasi yang mau memperlihatkan bahwa wong pinter itu disebut wong pinter karena kegunaannya. Bukan sekedar tahu begitu saja, tahunya itu apa knowledge yang dimilikinya itu bisa dipergunakan atau diterapkan. Maka cocok sekali bahwa orang pinter itu di dalam istilah yang lain yang saya munculkan di dalam buku saya itu disebut sebagai dukun, sebagai wong pinter, sebagai wong sing ngerti, sebagai orang pinuntun, sebagai orang yang bijaksana, ya begitulah, ada istilah-istilah ini sampai saya lupa itu halaman berapa ini dalam buku tersebut. Sebentar, ini ada ya. Ya, sambil saya carikan nanti di tempat ini. Baik. Dan menariknya, sebetulnya yang paling pas itu adalah wong tinuntun, orang yang tertuntun. Dan siapakah orang yang tertuntun itu? Orang yang a guided person. Di situ ada roh yang menyertainya dan bisa ditanyai. Roh itu kalau rohnya itu roh yang besar, itu bisa kayak mempunyai anak buah begitu. Dan ketika roh besar itu memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan atau problem-problem yang dibawa oleh orang-orang tersebut, pelaku spiritual yang sangat genuine asli ini kerap kali tidak mau atau bahkan hampir selalu bisa dikatakan tidak mau menerima uang atau istilahnya ucapan terima kasih ya, jawabannya selalu jangan ke saya, yang ke sana. Jadi orang itu mempunyai kesadaran yang luar biasa bahwa bukan aku yang membuat aku tahu, bukan aku yang membuat aku mengerti, bukan aku yang membuat aku menyebutkan kata-kata yang persis dengan apa yang kamu butuhkan sebagai pencerahan itu. Pernah waktu itu orang ini saya kasih duit itu tidak mau, betul-betul tidak mau, dan saya kasihkan duit itu kepada cucunya. Tapi semalaman saya itu kayak tidur itu tidak nyenyak dan mimpi
Intinya mimpi itu ialah saya diberi wejangan yang panjang sekali mengenai alasan mengapa dia tidak mau diberikan uang itu. Tapi kalau dia mau mijit, nah dia baru mau kalau dikasih duit. Tapi kalau tidak dari mijit, dia tidak mau. Nah, lalu saya tergelitik begitu, berarti ada yang mata duitan juga ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang ya diberi oke, tidak diberi juga oke begitu. Lalu saya pikir-pikir berarti ada macam-macamnya, jangan-jangan. Itu masih semerawut itu, saya masih belum tata. Tetapi dari perjumpaan terus-menerus itu akhirnya wawancara-wawancara itu kan jadi hafal. Saya pertanyaan-pertanyaan jadi structured questions itu jadi hafal. Dan sudah nggak pakai teks lagi, cuma pakai rekaman saja. Dan dari struktur itu ada satu hal yang membuat saya itu sampai kepada kesimpulan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sebetulnya aslinya diberi karunia sama Tuhan untuk menjadi pendamping-pendamping pemimpin-pemimpin masyarakat. Dalam konteks yang paling besar, pemimpin-pemimpin negara. Kalau sebelum adanya negara, waktu itu negara itu dalam bentuk kerajaan-kerajaan, mereka adalah penasihat-penasihat raja, umumnya, kebanyakan. Dan saya telisik dari masyarakat yang paling sederhana di daerah Dayaknya orang Malaysia, Dayak Kelabit. Kebetulan dosen saya yang di SOAS School of Oriental and African Studies itu, Monica Janowski, dia itu mengadakan riset mengenai bomoh di Kalimantan. Dan intinya juga sama, bomoh ini adalah wong pinter juga, satu istilah yang umum dipakai oleh orang-orang Kalimantan, termasuk juga yang di Kalimantan Utara, yang di daerah Kelabit tersebut. Istilahnya saya sudah lupa itu, ada beberapa hal yang Zokma sama Zakma. Zokma itu adalah orang yang secara alami pas untuk tempat kehadiran roh atau life force. Dan di sekitar orang itu akan mentransmisikan daya hidup itu ke sekitarnya. Dia akan memiliki Sakma. Sakma itu bisa dari 4 penjuru mata angin, utara, selatan, barat, timur, dan orang-orang ini yang akan mentransmisikan itu ke seluruh daerah atau wilayah yang menjadi kepercayaannya dia. Dan ini menarik sekali, istilah yang dipergunakan itu dia itu jadi senternya, jadi pusatnya, si Sokma ini. Di dalam masyarakat yang lebih complicated, yang lebih majemuk, lebih lengkap lagi di kalangan kerajaan, orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai kelembutan, kematangan kepribadian yang luar biasa dan memang dipinang oleh roh untuk menjadi tempat kediamannya itu. Jadi orang-orang ini ketika roh yang ngomong, otoritasnya luar biasa. Dan menarik sekali, orang ini kalau sedang bertindak di dalam misi yang divine mission, orang itu hanya berbicara ketika memang disuruh berbicara, orang itu akan melakukan sesuatu, dan sesuatu itu memang disuruhkan untuk dilakukan, dan akan mempunyai makna. Lah saya ketemu di dalam kitab suci Katolik, di dalam kitab suci Kristen, atau orang-orang Yahudi, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Orang-orang ini disebutkan sebagai prophet atau nabi-nabi. Menarik juga, orang-orang yang saya jumpai itu adalah kayak pengawal-pengawal kelurusan moral di dalam masyarakat. Orang-orang ini berada di lingkungan penasihat, lingkungan istana. Sebagian juga dari mereka adalah raja-raja itu. Lalu saya jadi mengerti bahwa keduanya itu berrelasi dengan baik antara pelaku-pelaku spiritual yang disebutkan sebagai wong pinter dan raja-raja, termasuk raja-raja di Jawa itu.
Salah satu syarat menjadi raja di Jawa ialah dia adalah an apt container of life force, atau wadah yang paling pas untuk daya hidup dan bisa menjadi apa itu namanya wadah untuk life force. Itu dalam bahasa Jawanya itu kasekten, dalam bahasa Sanskertanya itu sakti, dalam bahasanya kalangan orang Kalimantan itu semongat, di dalam kalangan orang Polinisia itu atau orang Melanesia, Irian Jaya dan daerah Indonesia Timur itu disebutkan sebagai mana, atau Qi dalam bahasa Cinanya, atau dalam bahasa Jepang juga sama, istilahnya adalah life force. Nah, dalam perkembangan kelanjutannya, karena tugas seorang raja itu tidak sederhana, itu mencakupi berbagai aspek, bisa aspek sosial ekonomi, aspek sosial politis, kemudian juga religius. Maka di dalam kalangan orang Jawa, seorang sultan Raja Mataram itu disebutkan ada gelar Pangeran Herutsokro Khalifatullah Sayyidin Panatogomo. Itu satu ungkapan yang mengatakan bahwa seorang sultan itu adalah seorang utusan Tuhan, dan sebagai seorang utusan Tuhan, dia itu adalah pemimpin negara sekaligus juga pemimpin agama. Gelar-gelarnya juga sama yang saya dapatkan di daerah-daerah Filipina, di daerah Asia Tenggara, di daerah Thailand, itu istilahnya juga Mangkubumi. Di sini ada, di Solo itu Mangkubumi, di Jogja itu Hamengkubuwono, tapi sifatnya itu ya itu atau Paku Buwono, Hamengkubuwono, atau Mangkubumi, ya itu istilah-istilah yang sangat kosmis gitu loh. Jadi orang-orang ini menjadi istilahnya penampung daya kosmis yang sifatnya itu bisa dipergunakan untuk memelihara kehidupan, dan daya-daya itu bisa dipergunakan untuk orang yang sakit itu bisa mengalami kesembuhan, orang yang mati bisa dihidupkan, tanaman-tanaman yang mandul atau orang-orang yang mandul itu bisa menjadi produktif. Nah, itu kan luar biasa sekali. Tetapi ketika saya mau perbandingkan itu dengan nabi-nabi, memang nabi-nabi juga mengerjakan yang seperti itu. Ada satu kesulitan yang besar saya temukan di kalangan masyarakat Jawa. Nabi itu ya sudah, terakhir adalah Nabi Muhammad prophet. He is the last prophet. Jadi tidak akan ada lagi nabi-nabi yang lain setelah Nabi Muhammad, kan begitu. Jadi meskipun kesimpulan saya itu menunjukkan bahwa orang-orang itu sebenarnya ya itu orang yang ditunjuk untuk menjadi nabi gitu ya. Istilah nabi bagi saya itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai utusan Tuhan untuk membuat apa yang menjadi kehendak Tuhan terlaksana, tersampaikan kepada umat manusia yang mau didampingi oleh nabi itu. Dan ketika saya merunut Ashanti Shamanism, itu daerah Timur Tengah, daerah kalangan orang Yahudi, ternyata ya itu memang ada sebetulnya sekolahan untuk menjadi nabi itu, menjadi syaman itu, menjadi, dan itu 40 hari pendadaran di padang gurun, dipisahkan, disendirikan dari siapapun, siang malam makanan dan minuman nggak ada yang memikirkan, nggak, tapi ya bisa survive selama 40 hari 40 malam. Di situ orang itu kayak dihancurkan begitu di dalam buku-buku Shamanism, kayak dipotong-potong, rasanya sakitnya itu kayak disiksa luar biasa, dan setelah itu kayak dipasang-pasangkan lagi menjadi organ yang baru, menjadi pribadi insan yang baru. Dan insan-insan yang baru ini menariknya ya, dalam kesehariannya tidak diperhitungkan oleh orang lain, dianggap sebagai orang yang gila, dianggap sebagai orang yang nggak waras. Tetapi ketika harus ngomong dan ketika itu roh yang berbicara, bicaranya itu penuh dengan kebijaksanaan dan kebenaran. Dan apa yang terjadi, orang-orang itu memang ada perkembangan berikutnya, memang dituduh sebagai orang-orang yang tidak waras. Nah, peristiwa Banyuwangi sekitar 98, pembunuhan 150 lebih
dukun-dukun santet itu arahnya itu juga mirip-mirip, dan peristiwa yang mirip-mirip juga terjadi di kalangan orang Eropa ketika zaman sampai akhir abad 18 atau 19 begitu, yakni pembunuhan para witchcraft, para witches, para pelaku witchcraft, atau istilahnya apa ya, witchcraft itu kayak witches itu ya, tukang sihir, itu pembunuhan tukang sihir itu pernah terjadi, dan pelaku-pelakunya ialah para polisi gereja, itu inkuisisi, itu para penegak keamanan di gereja, para inkuisisi itu banyak sekali pembunuhan terjadi di sana, dan itu mirip-mirip sekali terjadi pembunuhan di kalangan para apa itu tuduhan-tuduhan tukang santet atau kiai-kiai di Jawa waktu 98 tersebut. Lalu perhatian saya kembangkan, orang-orang ini yang disebutkan sebagai wong pinter ini ternyata memang berrelasi dengan penguasa-penguasa, menjadi penasihat-penasihat, dan kemampuan-kemampuan mereka itu sebetulnya ternyata ambil bagian dari kemampuan-kemampuan yang sebetulnya harus dimiliki oleh seorang raja. Maka saya katakan dalam buku saya bahwa mereka itu ada ketika berdampingan dengan raja, ada untuk ambil bagian dalam tugas-tugas raja. Jadi participating in the kingly ideology of a king. Jadi mereka itu ambil bagian dari tugas seorang raja itu. Tugas seorang raja itu macam-macam. Pertemuan saya dengan seorang narasumber di daerah Jember itu memperlihatkan paling enggak seorang raja itu mempunyai 27-28 kualitas yang harus ada. Termasuk di situ ialah mengenai kehalusan spiritual, kemudian menjadi seorang sastra, kalau ada yang sakit itu bisa menyembuhkan. Nah begitulah, ini orang pinter itu dalam relasi berikutnya, saya simpulkan bahwa mereka memang ambil bagian dalam ideologi seorang raja, tugas seorang raja dalam konteks mengayu hayuning bawono, membuat bumi tempat hidup ini menjadi lebih indah. Tidak mengherankan para pelaku spiritual itu adalah pelindung-pelindung alam, pencinta-pencinta alam, pelestari alam lingkungan hidup. Menarik sekali, dari mereka itu saya bisa mendapatkan beberapa informasi bahwa ada loh tanaman itu berbicara dan mengundang untuk dimengerti, termasuk mengerti kegunaannya untuk apa, ini sakit apa yang bisa didekatkan dengan tanaman-tanaman tersebut. Jadi alam ini pun berbicara, dan masuk akal juga kalau semua yang ada di semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta, maka ketika Sang Pencipta itu menyabda, nyebdo dalam bahasa Jawa, dan dari kata itu muncul perwujudan, maka segala sesuatu yang terwujud itu terwujud karena sabda, dan karena sabda itu adalah hakikat Sang Pencipta, maka semua yang diciptakan itu bisa menyampaikan sebuah informasi ketika relevan dengan jalur dari adanya barang tersebut. Nah ini menarik bagi saya. Makanya kalau di Jawa itu tidak ada buku mengenai wong pinter itu, ya memang ngapain dibukukan, semuanya itu nggak perlu metodologi seperti scientific methodology seperti orang-orang Barat. Makanya yang berkembang itu adalah teknologi spiritual kalau di Jawa itu, teknologi spiritual teknologi. Tetapi kalau di Barat yang berkembang itu adalah scientific teknologi, tadi teknologi yang didasarkan pada sains itu. Tetapi apakah yang non scientific ini tidak valid? Ternyata saya selidiki juga dari sisi logika dan semuanya itu tidak valid. Jadi saya mengerti dengan baik juga secara social structure, para pelaku spiritual itu mempunyai orientasi kehidupan mereka berada di wilayah untuk social structure-nya di kalangan orang-orang yang aristokratik. Itu identik dengan kaum bangsawan di daerah Jawa. Dari sisi
apa itu namanya, politik, orang-orang ini adalah pembela-pembela negara, adalah orang-orang yang nasionalistik gitu, nasionalis. Hampir seluruhnya yang saya jumpa itu adalah orang-orang yang memang nempel dengan kaum nasionalis begitu. Kemudian saya telisik juga dari sisi religius, mereka itu tidak mau mengidentikan diri dengan agama tertentu, tetapi itu lebih ke arah istilahnya itu welas asih, belas kasih. Dan ternyata welas asih atau belas kasih itu it is beyond religion. Semua agama menawarkan bahwa ada welas asih tersebut. Maka orientasi spiritualnya, religiusnya, orang-orang ini memang beyond religion, lebih ke arah sufi atau kalangan kaum mistik. Kaum mistik itu bukan kaum klenik, itu bukan. Tapi orang yang lebih, gini loh, orang yang living in the spirit. Living in the spirit itu guided by spirit, terbimbing oleh roh. Jadi orang-orang ini juga sama, dia mengatakan kalau roh itu mau meminta dia untuk mengatakan. Kalau roh itu tidak menyampaikan sesuatu, dia akan juga tetap diam. Karena memang tidak disuruh. Kalau dia menunjukkan sesuatu, termasuk memberi nasihat barang, itu tidak murah nasihat. Tetapi dia, seperti yang saya katakan tadi, kalau roh mau menghendaki apa, dia akan menunjukkan apa, dia akan melakukan apa, dan orang itu orang yang datang kepadanya itu akan mengerti gitu loh maksudnya. Maka dalam bahasa Inggris, not I anymore who live within me, tetapi dialah yang hidup di dalam diriku. Nah, itu maksudnya. Jadi orang ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Makanya masuk akal orang itu kalau memang genuine, dia tidak akan menjadi prosperous atau makmur dari tugas tersebut. Dan saya berjumpa juga dengan orang yang dia dosen UI, sekaligus dia seorang lawyer, dan juga penasihat politikus beberapa orang, kaya raya waktu itu, tetapi ada pesan bahwa dia harus meninggalkan rumah itu. Rumahnya besar sekali di daerah anak waktu itu saya lupa, tapi pindahnya daerah Bintaro, ya. Dia diingatkan untuk pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan, dan tempatnya itu di dekatnya sabuk bumi, sabuknya bumi. Dan apa dia yang tidak mengerti apa itu sabuk bumi itu. Ternyata sabuk bumi ternyata rel kereta api. Ya, ditunjukkan di situ memang ada rel kereta api di tempat itu, sampai sekarang dia hidup. Baik. Jadi dari sisi religius orang itu lebih ke teosofikal. Orang-orang siapa ya? Teosofis itu orang-orang yang tidak lagi terkotak-kotakan oleh agama tertentu begitu. Karena apa? Orang-orang ini yang diurusi itu ialah soal seeing things in God's eyes. Jadi melihat segala sesuatu dalam mata Allah sendiri. Tidak lagi dalam pandangan pengertian-pengertiannya dia, tidak, tapi dalam pandangan Allah sendiri. Dalam situasi ini, roh ini memaui aku untuk apa? Nah, berbuat apa, mengatakan apa. Dia itu menunggu. Nah, istilahnya itu menunggu wisi, menunggu tuntunan. Gitu loh maksudnya. Jadi mereka itu lebih teosofikal. Tidak lagi terkotakkan kepada agama tertentu, enggak. Dan salah satu dari partisipan saya itu orang-orangnya ini seorang wali ini, tapi dia juga nggak mau declare bahwa dia seorang wali. Tapi dari segala yang dikatakannya itu full of wisdom, menurut saya orang ini memang iya. Dan saya dapatkan itu dari Gresik, di daerah Gresik, pinggir laut waktu itu. Nah, saya dibantu oleh seorang ustadz muda, saya panggilnya Mas Muklas. Ya, saya sudah lama tidak mengontak dia. Dan saya difasilitasi untuk bisa bercakap-cakap dengan ini. Tapi menarik sekali orang ini,
tidak akan disangka-sangka bahwa dia itu ada di wilayah yang sangat tinggi di dalam kalangan orang-orang spiritual. Ya, baik. Lepas dari itu semuanya, jadi dari sisi sosial strukturnya, orientasi mereka yaitu tergabungkan dengan kalangan-kalangan yang berada di daerah kerajaan, atau saya beri nama itu bangsawan. Kalau dari politiknya, sosial politiknya, orientasinya, mereka itu adalah orang-orang nasionalis. Sementara untuk dari kalangan religiusnya, orientasi religiusnya, orang ini semuanya ditampung. Agama mereka itu istilahnya agama welas asih, agama cinta kasih istilahnya. Jadi melampaui kotak-kotak agama tersebut. Jadi siapapun datang, siapapun dilayani. Siapapun datang, siapapun dilayani. Nah, berikutnya, pengalaman yang saya temukan itu akhirnya membuka bukan hanya pembicaraan mengenai wong pinter itu sendiri, tapi ada sesuatu tema yang melampaui hal itu, yakni relasi antara agama-agama mainstream, 5 atau 6 agama yang sekarang ada di Nusantara, melampaui relasi mereka dengan itu. Ada yang lebih menurut saya memang ya ada kebenarannya, yakni sebetulnya ada penjajahan yang dilakukan oleh agama-agama mainstream itu kepada keyakinan, kepercayaan lokal. Jadi ada hegemoni agama-agama mainstream terhadap praktisi-praktisi spiritual itu. Apapun yang mereka kerjakan itu selalu diamat-amati dan dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi hamba-hamba dari setan-setan atau jin-jin atau dari makhluk-makhluk rendahan. Dan tuduhan-tuduhan itu ternyata bukan terjadi begitu saja. Ternyata di dalam dunia syamanisme, orang-orang ini juga mengalami tuduhan-tuduhan yang sama. Mereka disingkir-singkirkan dengan tujuan-tujuan itu. Dan tujuan-tujuan yang muncul dalam kalimat yang umum kita dengarkan, ialah kalau kita berrelasi dengan orang-orang seperti ini, kita itu menjadi orang yang musyrik, orang-orang yang menduakan Tuhan. Nah, ternyata kalangan mereka sendiri mempunyai bahasan mengenai siapa sebetulnya yang musyrik. Banyak orang-orang agamawan, orang-orang yang beragama, ternyata bukan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mereka adalah menjadi penyembah-penyembah agama. Bukan Tuhan yang disembah, tapi agama itu yang dinomorsatukan. Dan menarik juga, ternyata dari sekian banyak orang-orang penyembah agama itu ternyata masih ada varian-varian yang lain. Mereka itu menjadi penyembah aturan-aturan agama, menjadi apa itu namanya, yang diperjuangkan itu adalah aturan-aturan agama. Dan orang-orang ini tidak mengenal sisi kemanusiaan, tidak bisa menghargai rasa hati manusia yang paling konkret. Pokoknya yang terpenting ialah aturan-aturan agama, peraturan-peraturan, rules and regulations of religion, itu yang harus diutamakan. Nah, orang-orang ini ternyata orang-orang yang kelihatannya saleh, tetapi orang itu menduakan Tuhan. Tuhan itu kemudian saja. Dan Tuhan tidak dikenali di dalam diri manusia-manusia yang diciptakannya. Jadi menjadi penghancur-penghancur begitu. Sisi kemanusiaannya mati orang-orang ini. Nah, itu menjadi kritik juga bagi pelaku-pelaku spiritual ini. Kalau mereka betul-betul religius, tentu saja hidup di dalam roh. Nah, roh itu nggak sembarangan. Roh itu sifatnya itu, roh itu adalah sifatnya itu tunggal. Roh itu sifatnya hidup. Roh itu, spirit is the principle of life. Makanya di mana ada roh, di situ ada kehidupan. Kalau orang itu katanya penuh dengan roh, tapi itu membunuh orang-orang, itu berarti orang itu tidak ada roh sama sekali sebetulnya. Hidup tidak berdasarkan kepada tuntunan roh. Gitu loh. Dan itu saya mengerti dari orang-orang ini, maka mereka itu adalah pemelihara kehidupan. Ya, pencinta-pencinta alam. Dan tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum agamawan. Bagi saya berikan istilah dalam buku saya itu, mereka adalah orang-orang yang agamawan-agamawan itu, yang mainstream itu, yang keras itu adalah orang-orang yang sedang melakukan penjajahan atau penindasan terhadap kepercayaan-kepercayaan yang berkembang dari kalangan masyarakat atau adat itu sendiri. Dan saya kupas juga di situ ada ungkapan
Agama datang dari seberang, adat turun dari gunung. Dan saya istilahnya juga saya punya concern sedikit mengenai saya ingin mau memunculkan kepercayaan lokal itu sebetulnya sama tingginya dengan agama-agama seberang itu. Ya, agama-agama seberang itu ada agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, apa yang dari seberang sana, dari pulau. Mengapa dikatakan adat itu setara dengan agama yang datang dari seberang? Ternyata seluruh agama-agama itu yang didapatkan dari seberang itu awal mula jadinya itu berkaitan dengan gunung, awal mula jadinya itu berkaitan dengan tempat-tempat yang tinggi. Nah, gunung itu artinya tempat yang tinggi. Agama itu semua lahir dari tempat yang tinggi. Yaitu perjumpaan antara manusia sama Tuhan yang disembahnya. Maka adat itu berisi juga rules and regulations, juga kebijaksanaan-kebijaksanaan, itu didapatkan itu asalnya dari gunung. Gunung itu tempat tinggi. Tempat tinggi adalah perwakilan yang bisa mempertemukan antara the supernatural being sama natural being itu. Manusia itu natural being yang mahati, apa yang disebut yang itu nggak ada namanya loh ya, nggak ada namanya. The infinite itu tidak ada namanya. Allah itu al-ilah itu dalam bahasa Arab itu tidak ada, yang artinya tidak ada namanya. Jadi Tuhan Allah itu tidak bisa, Allah itu adalah Tuhan, nah gitu maksudnya. Tapi di Indonesia tambah H, jadi Tuhan, artinya Tuhan, Master gitu. Itu nggak ada namanya. Kalau yang disembah itu ada namanya, jadi akan limited begitu, tidak akan mahal lagi. Makanya ya benar di infinite. Bahasa Jawa ini mbuh, ya Allah itu tidak terdefinisikan. Mbuh itu mungkin sudah mewakili sang mbuh inilah. Ya. Nah, orang-orang ini melihat bahwa kalau orang-orang yang disebutkan pelaku spiritual itu berarti hanya memperjuangkan rules and regulations of religion, orang itu sebetulnya juga tidak membawa orang-orang itu kepada Tuhan Allah itu sendiri. Jadi ya orang-orang yang musyrik juga. Jadi agama itu bisa menjadikan orang itu jadi musyrik gitu. Kebetulan saya baca juga dalam literatur kejawen itu ada percakapan itu antara syekh itu Maulana Maghribi, kemudian Syekh Bela Belu, apalagi banyak sekali di situ. Nah, itu saya mendapatkan banyak informasi mengenai sebetulnya menghayati bakti kepada Allah itu kayak apa, itu ternyata itu tidak memerlukan ruangan-ruangan fisik itu, physical space gitu enggak. Allah itu adalah roh, hanya bisa didekati dengan roh. Batin yang berdoa itu jauh lebih penting daripada jasmani yang berdoa. Nah, itu yang menarik sekali dan saya temukan di dalam percakapan dengan mereka. Nah, baik. Jadi mereka itu ada, tidak sekedar ada, tetapi dibuat ada oleh sang pengada, dan tujuan dibuat ada itu ialah untuk mengayu hayuning bawono, participating in the kingly ideology of the government, atau pemerintah atau penguasa. Jadi mereka ada itu untuk menyalurkan daya hidup. Saluran daya hidup itu membuat orang-orang di sekitar itu jadi lebih hidup, lebih bersemangat, lebih berpengharapan, dan alam itu juga indah untuk dihidupi. Kedekatan dengan alam ini begitu luar biasa di kalangan orang-orang ini. Nah, baik, kalau mau diringkaskan sekarang, apakah masih ada dan di masa depan apakah orang-orang ini masih bisa ada lagi? Menurut saya, orang-orang ini di masa depan akan masih ada karena roh Tuhan juga terus bekerja, tetap ada, dan bisa juga melalui jiwa-jiwa besar di masa lampau, maka hal-hal besar di masa lampau juga akan bisa terjadi lagi di masa sekarang. Sebut saja, the spirits of Majapahit one day will be here again. Bisa ada lagi saat dan zaman kita. Nah, pembicaraan ini
pembicaraan ini mungkin lebih hangat di kalangan pelaku-pelaku spiritual lagi, apalagi di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa Sabdo Palon Nagih Janji itu. 500 tahun setelah terjadinya perpecahan, terjadinya pemindahan kekuasaan dari Majapahit ke daerah kekuasaan Demak atau Pajang ya, Demak ya. Lalu di situ pergantian peradaban Hindu-Buddha beralih ke peradaban Islam. Dan ini sudah 500 tahun seperti di dalam ramalan atau di dalam percakapan tersebut. Intinya begini, menurut saya, entah persisnya, saya tidak membahas ini ya, saya tidak membahas ini, agama Budi itu akan berbicara lagi saat ini. Dan orang-orang muda, generasi-generasi muda akan melihat bahwa ada suatu keindahan yang luar biasa yang ditampilkan oleh agama-agama Budi itu. Dan Tuhan Allah itu adalah roh, roh itu berbicara kepada setiap ciptaannya. Dan orang-orang itu pada akhirnya membuat sebuah pernyataan, roh itu yang akan mendidik masing-masing orang untuk berbakti kepada Tuhan Allah. Orang-orang itu tidak butuh guru-guru agama lagi, dan tidak akan ada lagi pengajar-pengajar agama itu didik mengenai hidup dalam roh itu. Karena roh itu akan berbicara sendiri dan menuntun orang-orang tersebut. Baik, mungkin penjelasan saya tidak terlalu terstruktur, tetapi sedikit banyak yang saya utarakan itu cukup merangkum apa yang ada dalam buku ini. Jadi mula jadinya itu tidak sekedar jadi, itu ada pinangan. Memang ada yang sifatnya itu inherited atau diturunkan, karena memang masih ada hubungannya. Selama masih ada hubungannya dengan poro yayi atau priyayi atau kadangi rojo, itu biasanya masih ada kemampuan. Ya, dan ada panggilan untuk mengayu-ayuning bawono tersebut. Ada yang tiba-tiba jadi, yaitu namanya dukun tiban atau wong pinter tiban, tiba-tiba jadi, memang dibuat seperti itu tiba-tiba. Dan orang-orang yang ditentukan dari awal untuk mendampingi sebuah perjalanan sebuah negara. Saya baru saja melakukan perjalanan ziarah spiritual dari Bali sampai Gunung Padang, Jawa Barat, saya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi temanya kali ini perjalanan yang ke-10 itu mengenai gunung-gunung, karena tuntunan dari sananya itu adalah tema mengenai gunung. Dan ternyata Majapahit itu jejak-jejaknya masih kental dan sangat kuat hingga saat ini. Ya. Dan apalagi, jadi mereka itu tidak sekedar jadi, ada varian-variannya, ada nama-namanya, tapi singkat kata mereka juga tidak mau disebutkan sebagai wong pinter dalam buku ini, tapi itu jadi sebutan-sebutan itu sesuatu yang di-attach-kan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, tapi mereka sendiri sifatnya sangat humble, tidak mau memberikan klaim-klaim kepada dirinya sendiri siapa diri mereka. Dan mereka ada untuk mengabdi kepada kesejahteraan, keselamatan bangsa atau masyarakat. Mereka secara orientasi politis ke arah nasional, ke orientasi religius itu teosofikal, kemudian orientasi sosialnya itu sifatnya itu kepada kalangan yang dalam bahasanya Clifford Geertz itu kalangan priayi. Dan mereka untuk masa depannya akan tetap juga akan dipergunakan, dan kita tahu jujur saja, penasihat-penasihat orang-orang agamawan itu juga mau pakai, kaum politician apalagi di negara ini, orang-orang DPR saya tahu persis dengan sampai saat ini pun masih pakai mereka. Pemimpin-pemimpin negara ini yang saya tahu ya pakai juga, atau gubernur-gubernur pakai, saya tahu persis, jenderal-jenderal juga pakai, tapi nggak bisa di-declare begitu saja. Baik, sekian untuk presentasi sharing dari saya mengenai buku Wong Pinter ini. Barangkali kita lebih baik berbicara berdasarkan percakapan kita malam hari ini. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya terkait buku mengenal Wong Pinter ini. Setelah ini dibuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand ataupun bisa menggunakan fitur kolom chat, nanti saya akan bacakan pertanyaan. Ya, saya mau bantuannya Mas Hendri ya. Baik, apakah ada yang bertanya mengenai diskusi hari ini?
Oke, saya tanya, Mas. Baik, Saya tanya langsung ya? ya silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan, saya dengarkan cukup baik penjelasan dari Romo Sutyono. Soal jiwa besar itu, ya, yang menjadi dan menggelitik bagi saya itu, kalau jiwa besar masa lampau itu masih bekerja hingga saat ini, jadi sebetulnya perjalanan jiwa kita dalam pandangan Jawa ini sebenarnya kemana? Apakah yang dulu itu masih terus akan bekerja terus sampai selamanya, ataukah jiwa-jiwa itu sebetulnya ada ya mungkin yang memang maunya bekerja begitu atau mau parkir bersama dengan sang penciptanya atau bagaimana. Dan kemudian kalau jiwa-jiwa besar itu masih bekerja, kemudian yang tidak tahu istilahnya apa, nitis atau merasuki atau masuk ke dalam pribadi orang-orang tertentu, itu apakah perlu kita menyadari, mencoba mengenali ada jiwa besar apa misalnya di dalam diri saya yang mungkin ikut mendampingi atau ikut memberi sesuatu atau mau memberikan tugas tertentu dan seterusnya itu. Dan mungkin juga level-level jiwa besarnya mungkin juga ada derajatnya ya. Mungkin yang memang dulunya sangat luhur atau yang biasa-biasa atau mungkin ya dari keluarga dekat yang levelnya mungkin hanya sekedar ya lingkup besarnya itu adalah lingkup besar dalam artian keluarga. Jadi bukan sampai level negara atau level internasional. Ya itu aja. Ya, dari perjumpaan-perjumpaan itu, dari orang-orang ini, saya itu juga mediumisasi yang terjadi, ya, yang nggak ada planning sama sekali selama perjalanan itu. Kesan saya itu memang begini, jiwa besar itu ada, the great soul itu, dan semua manusia yang ditunjuk untuk sebuah tanggung jawab yang besar itu, itulah yang disebutkan jiwa-jiwa besar. Ya, the great soul itu. Jadi adalah insan-insan yang dulu itu mengurusi perkara-perkara besar, ya, skop yang sangat besar juga, dan yang disebutkan besar ini ialah untuk ketentraman, untuk functioning well-nya manusia ataupun makhluk-makhluk yang diciptakan untuk functioning well gitu. Jadi termasuk tanaman-tanaman, binatang-binatang itu diciptakan semuanya supaya functioning well. Manusia itu juga diciptakan untuk functioning well. Dan pada perkembangannya untuk pembentukan masyarakat, akhirnya negara itu adalah sebuah bentuk yang juga disetujui oleh, kalau dalam kitab suci Katolik itu, government itu memang disetujui oleh Tuhan untuk tercipta, untuk memudahkan mengurusi manusia-manusia yang ada di dalamnya. Jadi yang disebutkan orang-orang besar ini, great soul itu adalah jiwa dari orang-orang besar, wong gede. Saya menulis untuk disertasi master saya di SOAS itu, School of Oriental and African Studies itu, wong gede. Dan dari wong gede itu saya membahas mengenai wong pinter itu, karena untuk sampai ke sana ada hubungannya, gitu. Ada memang secara dan itu secara langsung ada hubungannya. Jiwa-jiwa besar ini karena asalnya itu juga dari, dalam teologi Katolik itu dari Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, dan ketika itu mengurusi hal-hal yang besar, dia itu juga seperti Allah, yang juga adalah abadi. Manusia itu sebuah entitas. Entitas itu keabadian. Apapun yang disabda menjadi ada, akan selalu ada, meskipun secara fisik tidak ada, hanya cara adanya saja yang berubah, tapi entitasnya tidak pernah menjadi tidak ada. Nah itu, lalu maksudnya apa untuk menjadi tetap ada itu? Segala sesuatu yang ada di bumi, muka bumi ini pernah ada, selalu ada, dan akan terus ada. Jadi itu akan terus menerus, eksistensi itu akan terus ada. Termasuk function-function itu akan terus ada. Beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu itu saya berada di Candi Sukuh. Di Candi Sukuh itu ada candi, sebenarnya bukan candi kayaknya, itu mirip bangunan di daerah
Amerika Latin sana, kebudayaan Indian, gambar manusianya itu yang mirip, besar-besar, tinggi-tinggi, dan itu ada sayapnya di belakangnya. Dan ini Candi Suko itu jauh lebih tua dari candi-candi yang ada di Jawa. Menariknya, di situ ada satu patung yang pakai jam tangan gitu. Lah ini apa ini? Saya tidak tahu, nggak bisa menerangkan. Rupanya kalau kitab suci Katolik itu mengatakan apa yang dulu, apa yang sekarang itu ada, dulu pernah ada dan akan terus ada. Nah, dari sisi itu saya mengatakan begini, kalau pengadanya itu sifatnya divine dan eternal, maka yang diadakan pun juga sifatnya akan divine, akan eternal. Termasuk jiwa-jiwa itu, termasuk perkara-perkara yang diurus itu juga akan eternal. Nah, dari logika ini saya mau mengatakan juga bahwa jiwa-jiwa besar ini ketika secara fisik dalam periode tertentu itu selesai tugasnya, karyanya ya akan selesai. Tetapi yang tidak akan pernah tidak ada, itu adalah apa yang dikerjakan. Jadi kontennya itu akan terus. Dan ini akan berkaitan dengan Hayuning Bawono itu. Maka orang-orang ini bisa lagi menjadi pendamping-pendampingnya ketika memang ditunjuk untuk istilahnya, ya kamu teruskan itu, kamu mendampingi orang ini, supaya apa yang dulu pernah tercipta sebagai sebuah keindahan, dan bumi itu layak dihidupi oleh penghuninya, ini diteruskan kembali. Maka saya katakan orang-orang ini seperti juga Allah adalah abadi, semua ciptaan Allah juga abadi. Abadi artinya selalu ada, termasuk jiwa-jiwa besar ini juga akan tetap ada. Ya, itu jawaban saya. Jadi waktu itu ada yang di malam itu di makam petilasannya Eyang Sapu Jagat di Mojokerto atau di mana itu ya masuk itu Eyang Sapu Jagat. Dari situ saya mengerti bahwa Eyang Sapu Jagat itu ada unsur kecinaannya juga. Yang diomongkan itu cedal-cedal begitu dan lucu sekali orangnya. Dan ternyata Eyang sebutan Sapu Jagat itu satu fungsi tertentu di dalam pemerintahan kerajaan. Waktu itu Majapahit. Dan muncul juga di dalam mediumisasi tersebut, itu Eyang Modo, yang disebut Eyang Modo itu ternyata ya Gajah Mada itu orangnya berwibawa dan nggak ada guyon-guyonnya seperti Eyang Sapu Jagat itu. Yang disampaikan itu hanya hal yang penting-penting begitu saja, dan itu to the point banget begitu. Tapi kalau Eyang Sapu Jagat itu ya penuh dengan guyon dan lucu banget orang tersebut. Sampai kami itu tertawa, terpingkal-pingkal, terjengkang begitu lucunya orang ini. Nah, baik, saya kira itu saya tidak memutlakkan ini pengalaman itu sebagai sebuah kebenaran, tapi bagi saya itu there is something we can say begitu mengenai praktek-praktek yang demikian itu. Saya percaya bahwa yang sekarang ada akan terus ada. Makanya perlu diberi nama. Perlu diberi nama. Dan kita itu semua punya nama. Ya, akan terus ada. Dan tidak akan pernah menjadi tidak ada. Urusan yang kita urusi pun juga bisa jadi bukan hal yang pertama. Dulu-dulunya juga memang sudah pernah diurusi. Ya. Kalau orang-orang itu tertarik dengan perkara-perkara spiritual, saya sangat percaya bahwa orang itu di masa lampau bisa jadi adalah juga penasihat-penasihat pemimpin-pemimpin negara, atau umumnya mereka ini relasinya itu sebagai penasihat-penasihat para kesatria. Ya, jadi kalau sampean semua ini ada kecenderungan untuk perkara-perkara yang sifatnya itu wisdom, saya sangat percaya bahwa kebijaksanaan yang Anda miliki tidak untuk Anda sendiri, tapi untuk mendampingi sebuah struktur, orang-orang yang ada di dalam struktur kesatria. Dan selalu begitu. Di dalam pewayangan diberikan metaforanya. Punokawan itu, Semar ya, itu menjadi pendamping kesatria-kesatria. Dan itu kalau dari sisi kekuasaan, kesaktian, kehebatan, mereka jauh lebih luar biasa daripada raja-raja itu, tapi dia itu tahu dunung dan wenangnya, maka tidak mengambil alih.
porsiku yang ditentukan dari Sang Maha Kuasa itu ialah untuk mendampingi para kesatria itu. Nah, tidak akan pernah menjadi raja, meskipun di kalangan orang Jawa ada istilah Petur dadi ratu, ya, menjadi raja dia. Makanya kalau saya katakan setiap orang masuk di dalam ada karena disetujui ada, dan karena itu mengemban sebuah tugas atau sebuah fungsi. Makanya setiap orang itu mesti mengenali dirinya sendiri dan tahu dunung dan wenangku itu apa di dalam kehidupan. Ini bisa ditangkap juga, ada beberapa orang yang bisa membantu menunjukkan, misalnya Mas, sampean itu, tapi ini nggak main-main loh, ya. Ini bukan sekedar terawangan begitu, enggak. Tapi kalau memang ada pesan itu akan disampaikan, dan waktunya itu bisa tiba, tidak bisa dicepet-cepetin juga nggak bisa. Nanti akan muncul pelan-pelan itu, ada yang cepat, ada yang pelan-pelan sekali, kayak panggilan dasarku itu apa itu akan ketemu. Ya, baik. Jadi saya katakan begitu. Ya, kayak ini, Mas Jaya itu barangkali itu ya memang ini dari pertanyaan-pertanyaan arahnya itu memang sangat spiritual. Saya sangat yakin bahwa Mas Jaya ini juga orang yang memang dulu-dulunya itu orang yang spiritual, orang spiritual. Tidak akan jadi begitu saja. Jadi kayak di dalam kalangan sosiologi itu ada pembagian fungsi begitu, ada fungsi spiritual, ada fungsi sosial, ada fungsi politikal, ada fungsi religius, ada fungsi ekonomik begitu di dalam diri setiap orang itu ada pembagian tugas, pembagian kerja, dan itu semua gayung bersambut, rukun gitu, satu persatu rampak begitu menjadi orang yang ikut sama-sama mengayu Hayuning Bawono. Jadi singkatnya begini. Sampean sekarang itu pinter, itu pasti ada maksudnya, bukan pinter untuk sampean sendiri, tapi untuk the well-being of others. Bukan hanya of others, tapi of the universe. Maksudnya begitu. Dan ini lagi-lagi saya katakan orang yang spiritual itu selalu dekat dengan alam, dan ciri khasnya ialah promoting life untuk alam. Maka ya ini kalau sampean ini suka ayam begitu, sampai sudah memelihara beberapa ayam. Sampai suka sayur-sayuran, itu sampai sudah menanam berapa banyak sayuran gitu. Akan selalu begitu, akan selalu memunculkan begitu. Bukan sekedar senang sayur, makan sayur, tapi lupa menanam. Senang pohon, menebangi pohon, lupa menanam pohon. Suka ayam, membunuh ayam, lupa memelihara ayam, sudah begitu. Jadi mesti ada gantinya. Makanya di kalangan orang Hindu itu semua itu ya, kalau aku memetik daun, aku harus memunculkan sebuah tanaman yang memunculkan daun. Jadi mereka itu, makanya di Bali itu alamnya terpelihara semuanya dengan sangat baik. Karena ada pemahaman yang seperti itu juga. Jadi menurut saya, everyone, dia tidak ada, itu pasti ada misinya. Dan misi itu kan macam-macam, sebagaimana ada banyak nilai dalam hidup, orang tertentu dating dengan nilai tertentu, maka didampingi oleh jiwa besar di masa lampau yang di bidang itu juga, itu maksudnya. Romo tunjukkan kepada saya hal itu, saya tidak bisa. Saya seorang peneliti, saya hanya membuat kesimpulan dari apa yang muncul di hadapan saya. Ya, begitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, tapi akhirnya berkembang pertanyaannya. Boleh ya? Terserah moderator, saya terima saja. Saya mungkin kalau bila ada tanggapan silahkan Pak Jaya. Oke, ya. Jadi dari situ tadi kemudian pikiran saya berkembang, kalau begitu identitas kita ini yang genuine, yang unik itu di mana? Akhirnya kan sepertinya saya yang sekarang membawa identitas masa lalu dari jiwa-jiwa besar itu kan akhirnya. Ya. Nah, Kita apakah tetap, itu gimana? Apakah tetap itu unik ya? Unik, ya, unik, satu, tidak ada duanya, kita itu limited edition. Bagaimana hal itu seperti sebuah karya seni itu dipercayakan kepada kita, meskipun itu karya dari seorang maestro yang luar biasa, Beethoven atau Mozart, kita akan bawakan menurut uniqueness kita. Akan tetap ada uniqueness kita. Dan kita itu
menjadi unik itu karena kita juga penafsir dari keadaan masa sekarang yang juga berbeda dari masa yang lampau, meskipun tetap ada unsur elemen yang sama yang terus berlanjut. Seperti dalam filsafat itu ada yang tetap, ada yang berubah, yang tetap itu akan terus berlangsung, yang berubah itu sesuai dengan yang masing-masing dari kita. Jadi uniqueness kita itu, jadi kita itu bukan hamba dari masa lampau, tidak sama sekali. Bukan hamba, bukan budak dari masa lampau. Uniqueness kita tetap ada. Ya. Kemudian ultimate goal of our life, ini mungkin perlu untuk dibahas juga. Nantinya dari pandangan orang Jawa, itu nanti jiwa ini larinya kemana? Apakah terus bergerak, bekerja seperti itu, atau ada jiwa-jiwa yang kemudian parkir bersama dengan Tuhan, dan konsep Manunggaling Kaulo Gusti itu akhirnya berhenti di sana, ataukah terus-menerus akan bekerja tiada henti? Ya, menurut saya Tuhan itu tidak pernah berhenti mencipta. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Jiwa-jiwa ini juga ketika participating in the kingly ideology of a king, dan ternyata king ini juga mengabdi kepada yang di sana, di situ. Jadi mereka itu ambil bagian dari karya Allah, juga karya Tuhan sendiri. Kalau Tuhan terus bekerja, maka roh-roh juga akan terus bekerja. Jiwa-jiwa ini juga akan terus participating pada pekerjaan Allah itu. Ya, Tuhan terus mencipta. Tuhan terus mencipta. Dan ini hakikat Allah mencipta. Dan karena mencipta itu mengada, Tuhan terus ada. Ya, menurut saya begitu. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Joy atas pertanyaannya dan jawaban dari Romo. Lanjut kepada Pak Jason Joshua. Apakah bisa mendengar suara saya? Apabila ingin bertanya, dipersilahkan Pak tempatnya. Ya. Sebelumnya terima kasih Romo untuk mengisi malam ini dan selamat malam. Saya mau bertanya tadi, mungkin ini pertanyaannya berbeda dari pertanyaan sebelumnya ya. Tapi tadi Romo mengatakan bahwa dari apa yang Romo temukan dari tentang Wong Pinter ini banyak Romo temukan di Jakarta itu kan, yang berkaitan dengan para pemimpin di negeri ini. Terus Romo juga mengaitkan bahwa tentang politik gitulah. Nah, karena saya mahasiswa ilmu politik Romo, jadi saya mau bertanya. Ya. Apakah di dalam politik Indonesia ini gitu kan, para aktornya, para pemain di dalamnya itu memang pasti melekat erat dengan namanya Wong Pinter ini, Romo. Apakah misalnya karena dalam pertarungan pengambilan kekuasaan ini pasti erat gitu. Karena kemarin sempat diskusi juga bahwa tentang political gain gitu kan, itu kait erat dengan santet gitu loh. Nah, apakah di dalam politik Indonesia ini juga pasti orang mau berpolitik, pasti dia harus ada ilmu, harus ada pinter, dan mungkin seperti yang Romo katakan yang Romo katakan bahwa ada jiwa-jiwa besar di dalamnya yang seolah-olah orang itu tuh punya ilmu gitu loh, Romo. Itu mungkin pertanyaan saya. Ya. Baik, saya jawabi untuk saat ini, tidak semua orang yang masuk di dalam dunia politik itu pakai, ya. Apalagi yang sekarang, tapi ya juga yang bohong juga banyak, karena katanya beragama banget begitu, sehingga nggak boleh begitu, nggak boleh kontak-kontak dengan orang pinter itu nggak boleh. Tapi faktanya ya saya ketemu juga orang-orang ini yang sangat agamis begitu, ternyata juga pakai. Tapi karena gengsinya di depan publik ya, yang mengatakan tidak mau pakai. Itu satu fakta. Berikutnya, menurut saya begini, politik itu untuk saat ini sudah salah kaprah. Politik sekarang itu artinya main-main kekuasaan, rebutan kekuasaan, supaya ketika kekuasaan itu ada, aku ada dalam posisi berkuasa dan aku menjadi penguasa ekonomi, aku bisa gaining wealth secepat mungkin, semaksimal mungkin, secepat-cepatnya, begitu itu melalui kekuasaan politik. Tetapi kalau ikut politik-politik di zaman masa lampau, itu akhirnya ketemu dengan teori-teori politik di dalam kalangan para pemikir Yunani. Politik itu politik itu artinya itu ya
orang-orang berpendidikan yang sangat tinggi yang memikirkan perkara-perkara negara supaya penduduk dalam negara itu mengalami kesejahteraan yang seluar biasa mungkin. It's maximum possibility. Nah, itu politik itu. Jadi orang yang berpendidikan dan mempunyai visi, peran sertanya di dalam politik polis itu artinya kota, tata kota. Polis itu kota. Jadi politik itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan penataan kota supaya kota itu menjadi kota yang makmur, kota yang bagus, kota yang civilized. Ya, itu politik. Nah, sekarang itu jauh dari definisi mengenai politik. Nah, orang-orang tadi itu, ngomong pinter tadi itu masih in line dengan definisi yang paling awal, yang paling otentik mengenai politik. Mereka itu ada kesempatan untuk merebut kekuasaan, tapi tidak mau mengambil alih kekuasaan itu karena ini bukan wewenangku, gunungku hanya mendampingi. Lah ini paling nampak di dalam tradisi kenabian. Nabi-nabi itu berkuasa, ngomong apapun kepada raja, raja itu bisa tunduk dan bisa kalah. Mau bilang kamu lumpuh, lumpuh. Tapi apa? Enggak. Fungsinya apa? Orang ini ngerti dunungnya, tempatnya, dan mengerti wenangnya. Aku ini hanyalah utusan, gitu loh. Jadi orang-orang ini, politician ini sekarang, kalau sekarang yuk pakai, tetapi sifatnya itu untuk nakalan ya, untuk membantu orang. Tapi mereka kok membantu orang-orang yang nakal-nakal begitu dengan main-main dengan politik? Kenapa? Memang dharmanya itu membantu. Aku ada hanya untuk membantu. Bantu orang menyantet gitu. Lah kalau orang itu minta bantu supaya aku ngerjain orang itu yang diminta ya aku bantu karena memang tugasku itu membantu siapapun yang datang kepadaku. Dan itu kan jahat, Ramo. Itu kan jahat, itu nggak boleh itu. Itu secara moral kan nggak boleh, itu kriminal. Tugasnya itu cuma membantu. Jadi soal baik atau buruk itu, roh ini tidak ada penemuan. Determinasi moralnya itu nggak ada. Penilaian moralnya itu nggak ada. Dan aku hanya membantu siapa saja yang minta bantuan. Mengenai buruk, baiknya secara moral, itu bukan urusanku untuk menentukan. Orang itu sendiri, ini sama saja berkaitan dengan power. Itu bukunya Benedict Anderson, yang juga saya kutip di sini, berkaitan dengan life force atau power atau kasekten atau sakti itu. Sakti itu nggak ada penentuan moralnya baik atau buruk. Yang membuat baik atau buruk itu ketika diaktualkan di dalam perwujudan yang nyata dalam tindakan, pikiran, perkataan. Gitu. Jadi yang melakukan baik buruknya yuk kepalanya orang yang pakai itu. Hatinya orang yang pakai itu. Makanya mereka tidak terlalu peduli. Tugasku itu dharmaku ialah hanya memberikan bantuan kepada yang meminta bantuan. Dan orang ini cirinya ya loh, nawar-nawarkan bantuan. Jadi tidak mengekspos dirinya sebagai orang pintar, enggak. Nah, kalau orang pintar pun akan diberi petunjuk kalau memang itu menjalankan amanah dari Tuhan mengenai kekuasaan yang sedang dikerjakan, akan diberi petunjuk ketemuilah ini begitu. Ya. Jadi saya mau menjawab pertanyaan tadi itu untuk dunia politik sekarang. Komputer itu juga dipergunakan, tapi masih terlalu disembunyikan, dan itu bagian dari kemunafikan. Pura-pura nggak pakai, tapi pakai, padahal yang menyebabkan mereka munafik itu apa? Agama ini yang membuat mereka menjadi munafik. Begitu saja. Tapi saya tahu persis bahwa banyak yang pakai saat ini. Sebagai konsultan loh ya, sebagai penasihat. Baik, terima kasih Romo. Boleh nih. Ada tanggapan? Ya. Mas moderator boleh nanya lagi? Apa ya? Ini. Boleh mungkin. Oh iya. Romo ini mungkin mau nanya ya. Yang tadi itu udah jelas. Jadi
ini kan saya nih Nasrani Pak Romo ya kan. Ya, ya. Saya tuh kayak masalah wong pinter tuh, saya tuh jarang dengar kalau misalnya dari orang Nasrani itu apa ya, menggunakan uang pinter gitu loh. Nah, Kali saya pernah beberapa kali itu tahu ada orang Nasrani yang tinggal di desa-desa kayak di Kediri gitu kan, mm, di Malang itu ada beberapa yang pakai gitu. Dan tapi saya sepengetahuan saya, maaf ya teman-teman ya, orang-orang yang beragama Muslim atau enggak Hindu itu lebih berkaitan erat dengan namanya uang pinter. Nah, ini mungkin pertanyaan saya. Apakah kalau dari apa yang Romo temukan itu, apakah orang Nasrani itu juga banyak yang pakai Romo gitu? sepengertian saya ya banyak yang pakai. Saya ketemunya di Metafisika Study Club itu hanya karena ajaran ini loh. Ajaran agama Kristen itu membuat ini, jangan kamu tuh berkontak dengan orang-orang ini karena orang-orang ini adalah teman-temannya setan. Cuma itu doktrinnya itu begitu. Yang Muslim juga begitu, ada di doktrin begitu. Sementara pelaku-pelaku dalam kehidupan konkretnya itu orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan untuk menjadi pendamping-pendamping masyarakat itulah. Terus ini apa ini? Di dalam kitab suci Nasrani, setiap karunia diberikan untuk kebaikan banyak orang. Jadi orang-orang ini yang diberikan talenta sama Tuhan ini memang dibuat mampu oleh Tuhan dan itu untuk mendampingi kehidupan. Banyak dokter-dokter yang juga sembuhnya melalui orang ini ya, yuk. Gimana? Tetapi karena sudah didoktrin kamu nggak boleh berkontak dengan dukun-dukun. Di kalangan Katolik juga sama, ada informasi yang seperti itu. Tapi saya yang menghayatinya, saya tidak ingin mempengaruhi Anda sekalian, enggak. Kita percaya bahwa setiap orang itu ada perutusannya. Kalau mendapatkan perutusan untuk mendampingi seperti itu dan diberi talenta, ya perannya adalah menjadi konsultan untuk orang-orang yang memang dalam situasi memerlukan mereka. Jadi mereka, ini loh, salahnya itu di sini. Kerap kali kita datang kepada mereka dengan pikiran yang kosong. Maksudnya apa kosong itu? Kita menyerahkan seluruh pikiran kita kepada orang tersebut dan kita tidak mau berpikir. Saya katakan orang-orang yang suka datang kepada dukun, didik dukun, sedikit dukun, tanya ini, tanya dukun, ini arahnya kemana? Itu bagi saya adalah orang yang malas berpikir dan dosanya orang yang datang ke dukun itu adalah orang yang malas berpikir, bukan karena berrelasi dengan dukun lalu menjadi berdosa, tapi orang yang malas berpikir. Itu dosanya itu ada di situ menurut saya kalau kita bicara mengenai dosa. Nah, orang-orang ini karena ditentukan oleh Tuhan juga untuk memerankan tugas yang seperti itu, ya orang itu kita datangi dalam kapasitas sebagai memang orang yang ditunjukkan Tuhan kepada kita untuk kita temui, gitu menurut saya. Dan ini berkaitan juga dengan pusaka-pusaka loh ya. Itu kalangan kita itu orang Protestan atau orang yang disebut Nasrani itu lebih menutup diri. Jangan sampai Katolik juga mirip ada juga. Tapi ada penghayatan yang lain yang bagi saya perlu diluruskan. Yang Muslim juga sama. Musyrik itu berurusan dengan benda-benda pusaka. Kalangan Muhammadiyah itu nggak ada satupun wakil dari Muhammadiyah yang apa tuh namanya ya ada tapi bukan atas nama yang sedang modern itu katanya tuh nggak boleh urusan-urusan begini, kami sudah nggak mengurusi hal-hal begini lagi gitu. Katanya juga baik. Saya mau katakan bahwa di kalangan di kitab suci pun juga ada. Nah, kalau ini berkaitan dengan para nabi tadi itu, ya memang ada orang yang datang kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi itu diberikan oleh Tuhan untuk sebuah zaman, mendampingi sebuah zaman. Nabi-nabi ini adalah the mouthpiece of God, dan itu akan mengingat kalau di murahnya dan semua yang lain adalah musyrik. Kalau begitu, kalau di luar dua pribadi tersebut, tapi
banyak roh untuk menjadi pengingat-pengingat itu, dan setiap zaman ada nabinya. Maka jangan disamakan nabi dengan pendiri agama loh ya, jangan disamakan. Nah, pertanyaan Adi ini tadi arahnya itu begini, kalau kami nggak boleh itu karena doktrin agama. Nah, coba kalau kamu meneliti secara kultural sudah ribuan tahun, bukan sekali sepanjang usia peradaban manusia. Jadi boleh apa enggak datang kepada orang-orang itu? Menurut saya boleh saja, tapi jangan menyerahkan pikiranmu untuk dituntun oleh siapapun. Karena setiap orang adalah unik, subsisten, individual, substansia, sui juris. Ya. Makhluk yang berjiwa, makhluk yang individual, makhluk yang substansial, dan mempunyai hak masing-masing. Jangan menyerahkan pikiran kepada siapapun. Kalau kita tanya kepada orang-orang, it's okay, tetapi jangan menyerahkan pikiran. Akhirnya kamu sendiri harus membuat keputusan, membuat discernment dengan perkara-perkaramu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan untuk kamu temui, ya kamu temui saja. Tapi jangan menyerahkan seluruh pikiranmu kepada mereka. Pikir baik-baik, orang itu aja nuraninya. Setiap orang punya nurani, gitu loh. Ya, kira-kira jelas apa tidak? Jadi boleh apa tidak? Ya, seperti hubungannya dengan pusaka. Pusaka itu bagi saya, keris-keris pusaka itu kalau di kalangan orang Nasrani itu sudah nggak boleh, itu nggak baik. Tapi itu kayak bedak untuk cewek-cewek atau lipstick untuk cewek-cewek itu, atau apa yang ditaruh di sini barang itu supaya untuk nambah cantik gitu katanya begitu. Nah, bagi saya benda pusaka itu sifatnya itu seperti amplifier. Keris itu kayak amplifier. Jadi roh keris itu selalu sifatnya tusukin. Makanya raja-raja itu mempunyai banyak keris pusaka, tujuannya untuk enhance, untuk memicu itu supaya lebih maksimal. Itu namanya pusaka. Jadi itu kayak amplifier. Ya, seperti sampean itu kayak parfum, sebetulnya ada keharumanmu itu ada, badanmu itu ada harumnya, tapi mungkin lebih banger haumnya, yang lebih dominan begitu. Nah, itu perlu di-enhance dengan apa? Enhancer itu. Enhancer itu ada food enhancer itu kan ada, itu membuat rasa itu menjadi lebih enak. Jadi pusaka-pusaka itu kayak virgin itu, kayak amplifier itu. Jadi orang itu yang misalkan pusaka untuk menjadi berani dalam peperangan begitu, ya ada garis pusaka untuk berperang begitu, membuat orang itu berani, tidak ragu, mantap dalam peperangan, tapi ya hanya untuk itu saja. Makanya garis untuk kesatria nggak akan pernah cocok untuk petani. Jadi harus pinter-pinter gitu. Ya. Tapi dalam kitab suci, dalam ajaran Nasrani, semua itu akan ditutup. Nah, itu yang saya istilahkan dengan pelaku-pelaku spiritual yang seperti ini berhadapan dengan hegemoni agama. Gitu loh. Ya, itu yang maksudnya dari buku saya. Mereka itu struggling dengan hegemoni agama. Tetapi mereka akan terus dan tetap ada. Bahkan agama itu akan dipertanyakan kemudian suatu saat. Ya. Terima kasih, Pak Mos. Cukup menjawab. Ada pertanyaan melalui saya bacakan ya. Punten ditanglet, apakah ada konsekuensi yang terjadi ketika Nggak terlalu jelas. apakah saya keras kamu? Orang berkata, Apakah kalau jelas kamu? Halo? ya. Baik.
punten dan ditanglet. Apakah ada konsekuensi yang terjadi ketika orang pinter dalam menjalankan tugasnya membantu kepentingan orang banyak? Dalam hal ini kepentingan ada yang bersifat positif maupun negatif. Lantas konsekuensi apa yang kemudian dia ambil dari setiap tindakan magis yang dibuatnya? Apakah orang pintar menolak keinginan yang orang yang bersifat negatif atau memang segala bentuk keinginan akan dijalankan? Ya, saya coba sejauh saya mengerti itu memang siapapun dibantu, tetapi ada kepentingan untuk meluruskan juga. Kalau orangnya yang bantu itu sesat, itu kayak diarah-arahkan juga, sehingga dia tetap satu sisi tetap memenuhi, tapi juga sekaligus tanda petik itu menyelamatkan orang yang mau sesat ini gitu loh. Karena cirinya hidup itu, cirinya Tuhan itu adalah pencinta hidup, dan dia tidak akan mengarahkan kepada kematian begitu. Kalau orang menyangkut mati gitu, memangnya ada apa enggak? Ya kayaknya sih dalam konteks ada, tapi apakah dia menanggungnya itu? Rupanya secara tegas, tugasku hanya membantu, tugasmu bertanggung jawab. Itu sangat kental memang, sangat kental. Jadi untuk dia sendiri ada konsekuensi hidup yang kita ditanggung. Biasanya orang-orang seperti ini hidupnya tuh di dalam apa tuh? Hidup seperti angin. Kalau ada berkeluarga, kasihan sekali keluarganya. Cenderung untuk taat kepada tuntunan roh, dan tuntunan roh itu kalau harus saat ini harus pergi, harus ada tugas, harus pergi kemana. Kalau ada keluarga itu akan sulit sekali. Jadi secara moral itu untuk dia itu tidak terlalu apa itu namanya concern dengan moralitas dari orang-orang yang datang, dan dia kalau memang harus mengingatkan orang itu, dia akan mengingatkan orang itu. Apa yang diminta sama saja, tidak menyamakan Yesus dengan syaman itu. Yesus juga sama, ketika orang itu datang kepada dia mengingatkan, memangnya aku menjadi penasihatmu untuk membagi urusan warisan itu. Yesus sudah sangat terang-terangan seperti itu, dan menunjukkan, ya, jadi kita tidak tahu persisnya apakah orang itu akan mengingatkan siapa yang datang kepada dia. Tapi dari praktek-praktek semuanya itu memang hanya orang-orang itu memang menegakkan kehidupan orang supaya yang baik, keselamatan banyak orang itu terjadi. Di dalam kitab suci Nasrani itu ada Saul. Saul itu mau macam-macam dan tidak berlaku tidak adil, akan lalu diingatkan oleh Samuel. Samuel bagi saya sesuai dengan definisi dia itu seorang syaman, dia seorang nabi dia. Itu Samuel. Jadi singkatnya konsekuensi itu lebih kepada konsekuensi diri orang itu sendiri di dalam hal bertugas. Orang ini memang tidak ada diriku lagi, tetapi hanya dia yang ada, maka orang ini secara kekeluargaan sulit sekali untuk membangun keluarga, dan rata-rata orang-orang seperti ini sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri untuk tidak berkeluarga. Ya, itu konsekuensi. Soal moral, hukumannya kalau nanti dihukum, kayaknya bukan itu. Kalau dari prinsipnya, tugas saya hanya membantu. Saya tidak sama seperti di dalam kitab undang-undang hukum kita. Kalau orang itu membantu seseorang melakukan perbuatan jahat, maka orang itu juga dihitung sebagai orang yang jahat atau yang pantas dijatuhi hukuman. Tapi dalam prinsip yang seperti ini tidak berlaku. Seperti di dalam kisah pewayangan ada peran yang disebutkan Kresna. Kresna itu ya baik kepada Kurawa, baik juga kepada Pandawa. Itu contohnya sudah. Ya, begitu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih Romo. Mungkin kita satu pertanyaan dari Pak Fandi. Pak Fandi, monggo. Ya, Romo, saya mau bertanya. Ya, silakan.
manusia tadi kan unik ya. Lalu bagaimana cara kita untuk menemukan keunikan diri kita supaya kita ini bisa membantu orang lain dan sama-sama kita bisa membuat bumi ini menjadi lebih indah atau memayu hayuning bawono. Gitu Ya. Romo. Terima kasih. Baik, itu berarti orang itu datangnya dari Allah, diciptakan oleh Allah, kayak bebas itu kadang kebebasan, gak ngerti. Padahal orang itu jadi cuma indulging personal pleasure begitu. Jadi menurutkan kesenangan pribadi masing-masing, ya. Golek selamati dewi gitu. Sementara kalau di dalam diri kita itu ada nurani, hati nurani, konsiensia, conscience. Dalam hati nurani itu Tuhan itu roh Allah ada dalam diri kita loh. Kalau ada kehidupan pasti di situ adalah sang hidup, percaya. Di mana ada kehidupan di situ pasti ada sang hidup. Dan itu berarti apa? Tuhan Allah itu juga berseru-seru di dalam nurani setiap orang akan menunjukkan. Nah, nanti akan ada rasa gerak belas kasih, welas asih. Kamu akan merasakan kayak ada panggilan tertentu, saya itu harus melakukan apa, berbuat apa, dan itu dalam koridor welas asih. Nanti akan ketemu sendiri. Jadi kalau istilahnya Socrates, istilahnya Aristoteles yang masih dipakai Aristoteles juga, gnosete auton, know thyself, ketahuilah, kenalilah dirimu sendiri. Ya, kalau kita itu mengemban hidup dalam diri kita, gembol, urip ke dalam diri kita, pasti kita mengemban tugas ilahi juga. Nah, tugas ilahi itu ya sama, sudah terang-terangnya bagi kita, yakni bagaimana bumi semesta yang kita diami itu jadi tempat yang layak untuk didiami. Pasti sampean nemu sendiri, kira-kira saya dipanggil untuk menjadi apa. Nah, guru itu juga ikut mengayu Hakining Bawono, mendidik orang supaya menjadi civilized, menjadi berperadaban. Bukan saja educated, tetapi civilized. Itu guru. Petani sama saja, itu kan ikut mengayu Hakining Bawono. Jadi prinsipnya dalam filsafat itu, hiduplah sesuai dengan your arete. Arete itu keutamaanmu sendiri. Ya, setiap orang itu punya Indotim Grunnya, itu jiwa dasarnya itu ada. Setiap orang ada. Jadi nggak boleh iri-irian. Aku harus jadi pemimpin karena nggak iso. Kamu ada jalurnya masing-masing. Ada jalurnya masing-masing. And be the finest in your line. Jadi jadilah yang terbagus di dalam jalurmu itu sendiri. Kalau kamu seorang seniman, ya jadilah seorang seniman, dan itu ikut ambil bagian dari mengayu Hakining Bawono. Jadi seorang guru, jadilah seorang guru yang mengerti hakikatnya seorang guru gitu. Jadi seorang bapak, kamu dipanggil seorang bapak, hayatilah kebapaanmu sebaik mungkin dengan mengenal hakikat kebapaanmu. Jadi seorang suami, jadilah seorang suami sesuai dengan dharmanya seorang suami, hakikatnya seorang suami. Harus kamu temukan. Menurut saya begitu. Dan itu caranya ambil bagian. Jadi semua orang itu ada di dalam koordinatnya masing-masing, di dalam orbitnya masing-masing. Ya. Begitu menurut aku. Baik, terima kasih. Saya tanya, mohon maaf kepada satu kita tidak bisa bertanya mungkin untuk menutup diskusi malam hari ini ada closing statement dari Romo. Silakan, masih ada waktu 8 menit. Ya, baik. Bisa saya sampaikan demikian. Setiap orang yang ada nafas hidup di dalam dirinya, nafas hidup itu diberikan dari sang hidup. Itu berarti
kepadanya dipercayakan juga tugas-tugas dari sang pengada, sang hidup itu untuk membuat kehidupan lebih fruitful, lebih flourishing, lebih berkembang. Apapun peran dan wenangmu, tempat dan posisimu, tidak masalah sama sekali, asalkan itu dijalankan dengan penuh kesadaran, ini melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita itu akan menjadi orang yang ngerti di dalam dunia masing-masing yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tidak mungkin seseorang menjadi wong pinter di dalam kehidupan sesuai dengan sosial hal seperti ini. Jadilah kamu terang di tempat di mana kamu berada, atau garam, sesuatu yang membuat enak kehidupan di mana kamu memang dipercaya Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk berada. Jadi setiap orang sebetulnya karena roh Allah itu ada dalam dirinya, itu menjadi wong pinter juga, ya. Tetapi karunia-karunia ini ditutupi oleh kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan dan ideologi-ideologi yang sifatnya malah menjauhkan dari Allah ketika itu direduksi kepada rules and regulation. Saya ngomong mengenai agama-agama. Banyak orang menjadi pemuja-pemuja agama dan bukan menjadi pemuja, layaknya beragama banget tetapi tidak bertuhan sama sekali. Ya, baik. Jadi Anda ada, kita ada untuk sebuah fungsi. Nggak usah muluk-muluk. Kenali dirimu, mungkin kamu hanya seperti gelas yang kecil saja, bukan seperti gelas yang besar yang bisa menampung, tetapi cukuplah yang kecil itu kalau sudah penuh, functioning well, ya sudah sempurna tugasnya itu. Baik, itu pernyataan dari saya. Baik, terima kasih Romo atas diskusinya pada malam hari ini dan penjelasannya mengenai wong pinter. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini untuk menghadiri diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Romo yang telah memberikan penjelasan terkait diskusi mengenai mengenal wong pinter, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Madam Club yang telah memberikan wadah untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Dan saya memohon maaf sebagai moderator apabila ada salah-salah kata maupun dan tindakan. Sekian, selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini.